Halo Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dan suara rakyat kembali menyapa Anda. Kali ini kita akan membahas terkait DPRD mengingatkan Dinas Pendidikan untuk skema pemerataan siswa yang ada di Kota Surabaya. Ini khususnya siswa menengah pertama atau siswa SMP begitu. Dan sebentar lagi memang akan ada penerimaan siswa baru dan apa sih skema yang sudah diusulkan oleh DPRD Kota Surabaya kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Kety. Aduh, ini Mbak Ajeng ini udah cantik bersinar ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kayaknya skema yang diusulkan ini akan berjalan secara lancar begitu Mbak Ajeng. Amin, harapannya kita seperti itu. Iya Mbak Ajeng, kita berbicara terkait pemerataan. Bahwa sebenarnya pemerintah pusat sendiri ini sampai saat ini pun ini masih untuk skema yang lalu-lalu untuk penerimaan siswa didik baru ini kan masih zonasi. Nah, ini yang dimaksud dengan pemerataan oleh Komisi D DPRD Kota Surabaya ini apa? Apakah memang karena sejauh ini sampai saat ini nih belum semuanya mendapatkan keadilan begitu? Iya, jadi memang PPDB ini harus mengikuti juknis dari pemerintahan pusat. Sehingga apapun yang kita menjadikan variasi skema, ini kita harus melalui persetujuan dari pemerintah pusat. Banyaknya permasalahan yang kemarin setiap PPDB ini yang selalu digaungkan oleh wali murid ya, mengenai dua hal khususnya bahwa mereka lebih menginginkan adanya jalur prestasi diperbanyak dibandingkan ke zonasi karena ada permasalahan. Yang kedua ini bahwa SMP negeri di Kota Surabaya tidak terlalu banyak, hanya mungkin 63 atau 64 ya. Nah, ini tidak sesuai dengan suatu keragaman ataupun banyaknya kelurahan dan kecamatan yang tersebar di Kota Surabaya. Ini menjadi PR untuk zonasi dan tangan di Kota Surabaya. Oke. Kemudian kalau misalnya ada data atau temuan yang melatar belakangi ini memperingatkan ke Dinas Pendidikan seperti mungkin kesenjangan jumlah siswa di sekolah negeri atau swasta, atau tadi kalau dibilang ini jumlah SMP negeri di Surabaya ini tidak terlalu banyak begitu. Iya. Jadi kita menginginkan masyarakat ini merasa adanya kesempatan untuk mendaftarkan putra-putrinya ke baik SMP negeri ataupun swasta. Sehingga pada saat nanti pendaftarannya pastinya dari SD ke SMP kan lebih mengerucut. Nantinya juga ke SMA seperti itu. Sehingga ada nilai kompetisinya masing-masing wali murid. Sehingga jangan sampai karena zonasi ya, terkendala zonasi jalan meteran. Jadi ada masyarakat ataupun wali murid yang menyatakan bahwa di kelurahan sini tidak mungkin anaknya yang diterima ke SMP negeri pada saat jalur zonasi. Padahal kita sudah menyampaikan informasi dan sosialisasi, ada jalur afirmasi, ada juga jalur prestasi 30%, dan memang jalur zonasi kita ada di jumlah 50%. Tetapi memang masyarakat ini kan butuh banyak yang berkeadilan, jangan sampai di kelurahan tertentu menampung di SMP negeri tertentu. Nah, ini kita menjadi wacana ke depan untuk evaluasi. Nah, ini kita memastikan nanti ke depannya semua SMP negeri Kota Surabaya harus menerima siswa dari masing-masing kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Oke, evaluasi dibandingkan tahun lalu dengan tahun ini sendiri, tahun lalu apakah ada penemuan seperti itu, Mbak? Iya, ada suatu titik di kelurahan tertentu yang di sana tidak memungkinkan mendaftarkan anaknya dalam jalur zonasi ke SMP negeri yang ada di sekitarnya. Gitu. Jadi ada yang satu kecamatan tidak ada SMP negerinya. Ada juga yang alhamdulillah sekarang satu kecamatan ada hanya satu SMP negeri sehingga berebut. Jadi tapi hanya saja sekarang tantangannya sudah bisa terbaca bahwa satu kecamatan ini hanya memang memiliki 4 kelurahan. Sehingga memang kuotanya terbagi untuk 4 kelurahan tersebut. Tapi ada juga satu kecamatan yang memiliki 9 kelurahan. Maka mau tidak mau sesuai dengan perwali yang baru, kuotanya akan terbagi dari 9 kelurahan tersebut. Oke, dengan skema yang sudah diusulkan oleh DPRD sendiri ini akan atau memiliki target khusus indikator keberhasilan yang ingin dicapai, itu apa sih Mbak dalam pemerataan siswa ini? Yang pastinya saya dari Komisi D ingin menginginkan tidak lagi ada info ataupun
himbauan ya dari wali murid untuk menambah jumlah SMP negeri. Nah, setiap tahun kan kita melakukan evaluasi dan itu menjadikan harapan masing-masing wali murid ya yang telah melalui PPDB adalah ini di kecamatan ini kurang SMP negerinya, kecamatan sebelah A kurang juga nih SMP negerinya. Ini saya harapkan nanti PPDB tahun ini tidak ada info seperti ini. Jadi kita semua kelurahan mendapat kesempatan dan pastinya ini sistem ini harus terasa keadilannya untuk semua jalur di kelurahan untuk zonasi. Oke, harapannya pasti ini skema ini berhasil. Namun, apakah Komisi D sendiri ini sudah mengkaji secara matang dan mempertimbangkan berbagai aspek seperti zonasi, kualitas pendidikan dan aksesibilitasnya itu seperti apa? Karena kalau kita lihat sendiri ya kan ketika zonasi ini dilakukan atau direalisasikan ini banyak sekali keluhan-keluhan begitu kan dari masyarakat. Artinya yang awalnya sekolah misalnya ini SMP unggulan di kota Surabaya, ini justru yang masuk bukan mereka yang akhirnya bukan yang unggulan siswanya. Nah itu bagaimana tuh Mbak? Iya, jangan sampai itu terjadi di tahun ini begitu. Ini yang menjadi wacana ataupun tujuan dari pemerintah pusat adalah pemerataan pendidikan dalam artian semua akademisi bisa terfasilitasi. Jadi tidak boleh anak sekarang mengandalkan dari 3 ataupun beberapa jenis akademisi saja, tapi non akademisi juga menjadi nilai kompetensi untuk generasi kita selanjutnya. Jika zaman dahulu kita hanya diuji 3 tahun sekolah, 3 hari Eptanas ya. Nah, sekarang kita sudah tidak ada seperti itu lagi. Bahkan sekarang dituntut murid-muridnya untuk lebih banyak ekstrakurikuler, bagaimana mereka bisa menambah kompetensinya untuk organisasi, untuk mungkin bidang musik, bidang seni ataupun bidang yang lainnya lah, supaya mereka tuh lebih bisa mampu lagi menghadapi kompetensi di dunia global pada saat nanti dunia pekerjaan seperti itu. Nah, ini menjadikan poin penting sehingga jangan sampai ada SMP ataupun SD sekolah unggulan favorit. Nah, ini menjadikan PR lanjutannya. Tapi bagaimana itu bisa terlampaui oleh pemerintah Kota Surabaya? Pastinya kita berdasarkan dari anggaran BOS dan Bobda ya. Kita memastikan setiap tahun berjalan dan terserap dengan baik oleh para sekolah. Nah, ini kita ada pendampingan juga. Tapi bagaimanapun kan beriring berjalannya. Memang banyak tantangan yang tadi disampaikan oleh Mbak Kety. Jadi dari adanya PPDB sistem seperti ini, jalur zonasi ini kan tidak melihat nilai. Jadi para guru pun, para kepala sekolah pun juga menyampaikan bahwa mengajarkan anak tuh tidak sangat-sangat berbeda pada zaman kita dahulu. Mungkin dulu bisa disampaikan semuanya sama ya, hampir sama lah berdasarkan nilai NEM atau sebagainya. Tapi sekarang berbeda, menjadi tantangan guru. Bagaimana ini bisa berjalan? Nah, sekarang sudah ada namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini memang baru juga dari pemerintah pusat. Ini bagaimana untuk murid-muridnya lebih ekspresif lagi, lebih bisa mampu public speaking, presentasinya untuk segala bidang, tidak hanya melulu ke akademisinya. Oke, tantangan ini tidak hanya pada guru, tentunya juga pada murid dan juga kepada orang tua ya Mbak Ajeng ya. Ya, kita akan lanjutkan kembali bersama kami di Suara Rakyat, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat dan masih bersama dengan Mbak Ajeng Wirawati, Wakil Ketua Komisi di DPRD Kota Surabaya. Mbak Ajeng, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi udah dijelaskan sama Mbak Ajeng, sebenarnya memang skema yang dibuat ini untuk pemerataan, kemudian juga sebenarnya meringankan masyarakat begitu ya. Jadi supaya paham bahwa kalau di kecamatan ini ada 4 kelurahan, jadi sekolahnya harusnya masuknya di sini gitu. Nah, mekanismenya seperti apa? Karena beberapa tahun belakangan ini tuh masih banyak Mbak, yang misalnya nih rumahnya di daerah Surabaya Barat, tapi dia kepingin nih sekolahnya di sekolah favorit ya kan, SMP favorit misalnya. Nah, tapi jauh di daerah Surabaya Tengah, Surabaya Pusat gitu. Nah, ini gimana Mbak mekanisme yang harus dilakukan oleh orang tua dan juga peserta didik, kemudian juga pihak sekolah sendiri bagaimana supaya ini tidak ada tumpang tindih begitu. Betul. Memang inginnya dalam artian itu pemerintah ini ingin mendekatkan putra-putri kita ke sekolah. Nah, ini menjadi gambaran kita ke depannya. Kenapa? Supaya putra-putri kita ini tidak kecapean di jalan. Selain itu kita juga ada posisi positifnya supaya mengurai kemacetan di kota Surabaya yang mungkin anaknya sekolah, orang tuanya bekerja. Jadi sehingga alur-alur ini yang ingin kita pecah. Bagaimana itu caranya? Yaitu pastinya memastikan kualitas masing-masing di SMP ataupun SD semuanya hampir sama, tetapi memang itu butuh waktu, butuh proses. Pendampingan ini kita juga ingin memaksimalkan bagaimana pemerintah pusat ini benar-benar bisa memfasilitasi masing-masing akademisinya. Contohnya di salah satu SMP mungkin di situ anak-anak kelas bahasanya lebih bagus sehingga kita lebih mengarahkannya ke fasilitas lab bahasa. Kemudian ada juga yang untuk musik, seni. Nah, ini kita lebih mengharapkan bantuan baik BOS atau Bapeda bisa diwujudkan untuk pemenuhan sarana prasarana dan SDM untuk kelas musik ataupun juga yang sebaiknya olahraga dan sebagainya. Oke, kalau Mbak Ajeng lihat sendiri dari Komisi D ini bagaimana nih pendapat atau respon dari Dinas Pendidikan ini menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti peringatan ini dari DPRD supaya ini skemanya ini berjalan dengan baik begitu? Ya, kita setiap tahun meminta dari PPDB ini untuk Dinas Pendidikan mengevaluasi betul bagaimana permasalahan masyarakat. Khususnya jangan sampai masyarakat menginginkan tetap adanya pembangunan SMP negeri yang baru di kota Surabaya. Memang ini suatu kebutuhan. Memang zonasi ini proses yang memang harus serta-merta dilakukan secara nasional. Nah, ini upaya ini seperti apa? Kita tidak boleh mematikan antara negeri dan juga swasta. Dan negeri dan swasta ini harus berdampingan. Bagaimana caranya? Ya ini kita harus mendapatkan skema sesuai dengan persetujuan dari kementerian. Kalau memang kita kemarin sudah mengajukan setiap tahunnya supaya prestasi ini ditambah. Jangan 30% lah, ini sudah maksimal kita tambah ke 40%. Kita sudah mengajukan seperti itu, tapi dari pemerintah pusat ingin mengadakan adanya sekolah ini harus dekat dengan anak supaya nanti anak-anak tidak capek di jalan. Nah, ini akhirnya kita membuat skema tetap dengan 50% zonasi. Nah, 50% zonasi ini bagaimana permasalahannya? Nah, ini memang ada suatu kelurahan yang tidak mungkin terjangkau secara meter ya. Mungkin anaknya dari prestasi mungkin biasa saja, afirmasinya pun juga kelas yang tidak pramiskin ya, jadi tidak masuk data afirmasi sehingga kesusahan untuk mendapatkan jalur zonasi. Ini memang kita harus memfasilitasi dengan adanya sistem kuota zonasi 1 dan 2, yaitu zonasi 1 30% di kelurahan, zonasi 2 yaitu 20% melalui kecamatan. Oke, zonasi 1 kelurahan, zonasi 2 di kecamatan. Nah, ini bagaimana ini tantangan dari Dinas Pendidikan ya kalau kita lihat ya, supaya ini bisa memfasilitasi masyarakat Kota Surabaya begitu ya, yang ingin sekolah di sekolah negeri favorit dan sekolah terbaik lah, sekolah negeri terbaik yang ada di Surabaya maupun juga swasta begitu. Nah, upaya untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan ini antara sekolah negeri dan swasta gimana nih Mbak? Kalau Iya, selain kita memastikan pendanaan anggaran harus lebih dari 20% APBD Kota Surabaya yang 10 triliun itu, sehingga tidak ada ketimpangan antara negeri dan swasta. Bagaimana itu? Kita harus adanya pendampingan ya, bagaimana tidak hanya memperbaiki kualitas bangunan dari sekolah-sekolahnya saja, tapi juga memastikan kualitas SDM
untuk bagaimana mereka bisa mengajar anaknya. Jadi mereka juga kita latih, latih tidak hanya di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, bahkan kita juga mengirim beliau-beliaunya untuk langsung belajar kurikulum merdeka di pusatnya, di pemerintah pusat. Nah ini juga kita memfokuskan. Selain itu juga kita dalam proses pendampingan kita juga mengajak mereka berkolaborasi supaya dalam promosi setiap PPDB mereka juga tidak tertinggal. Dalam artian PPDB negeri kan mereka sudah tahu, keuntungannya, benefitnya mereka pastinya biaya pendidikannya nol ya. Itu menjadi poin penting di pendidikan negeri. Tapi swasta ini jangan khawatir kalau memang Bapak Ibu mungkin dalam kondisi keluarga yang miskin, nah ini bisa dibantu, mungkin ada tetangganya ya, afirmasi pun tidak, tapi juga butuh bantuan, nah ini bisa lewat mengajukan bantuan pendidikan melalui kelurahan dengan penghasilan dan sebagainya. Ya pastinya kita dari pemerintah kita harus memastikan tidak boleh anak yang tidak bersekolah, semua harus minimal 9 tahun ya belajar gitu. Oke Mbak, kalau kita lihat sendiri juga memang ini banyak plus minusnya ya ketika dilakukan zonasi ini. Di satu sisi memang ini sangat membuat keuntungan tersendiri bagi mereka yang istilahnya ini di bawah rata-rata tapi bisa akhirnya mendapatkan sekolah yang luar biasa begitu ya, sekolah negeri yang bagus gitu. Nah Mbak Ajeng, kalau kita lihat sendiri ini bagaimana sih DPRD ini memastikan Dinas Pendidikan ini bahwa skema pemerataan siswa ini tidak berdampak negatif terhadap sekolah swasta ini? Gitu, karena kan supaya orang berbondong-bondong ke sekolah negeri, sementara sekolah swasta akhirnya kosong. Tadi Mbak Ajeng juga sempat menjelaskan bahwa harus berdampingan gitu, tidak semua harusnya ke negeri, tapi sekolah swasta juga harus diisi begitu. Betul. Nah tapi kita kalau berbicara masalah sekolah swasta juga terbentur dengan biaya. Nah gimana Mbak? Iya memang ini tantangan ya, khususnya dunia pendidikan, bahwa emang negeri langsung mendapatkan fasilitasi pendampingan dan juga kewenangan khusus langsung dari Dinas Pendidikan. Tetapi yang swasta ini ada juga baiknya yang mungkin banyak masyarakat kurang mengetahui. Karena memang swasta ini kualitasnya kan berdasarkan per masing-masing sekolah. Tapi kalau negeri kebanyakan bisa langsung ditanyakan, dicek ke dinas yang terkait. Sehingga bagaimana kualitas ini berjalan, ini bagaimana ini kita harus mengikuti kebutuhan dari muridnya. Jika memang di sini mungkin contohnya sekolah keagamaannya baiknya mereka juga bisa mendapatkan minat dan bakat khusus. Kemudian yang lainnya mungkin yang di SMP ataupun SD lainnya, nah, mereka juga harus memiliki keterampilan yang khusus atau bahkan unik. Ini sebenarnya sudah dikerjakan langsung oleh masing-masing guru dengan adanya kurikulum merdeka. Tapi mereka bagaimana bisa berdampak langsung ke masyarakat. Ini kita bantu dengan mensosialisasikannya bahwa di kelurahan ini kita tidak hanya punya SMP negeri tapi juga SMP swasta ini. Nah, ini kita harus sama-sama pendampingannya seperti itu. Bagaimana wali murid memilih yang terbaik ya. Ini kita kembalikan lagi ke masing-masing wali murid. Oke Mbak Ajeng, kita nanti akan lanjutkan kembali dan semoga saja nanti ini skema pemerataan ini berdampak positif bagi seluruh masyarakat dan khususnya peserta didik baru. Kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat.
kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat dan kita masih membahas terkait DPR ingatkan Dindik atau Dinas Pendidikan skema pemerataan siswa di Kota Surabaya tahun ajaran 2024-2025 dan masih bersama Mbak Ajeng Wirawati, Wakil Ketua Komisi di DPRD Kota Surabaya. Mbak Ajeng, kalau tadi sudah dibahas tentang bagaimana sih memastikan skema pemerataan siswa ini tidak berdampak negatif terhadap sekolah swasta. Nah, selanjutnya upaya untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta ini supaya anak negeri ini merasa bahwa oh sekolah kita sama kok mendapatkan pelajaran pendidikan seperti anak-anak swasta begitu. Dan anak-anak swasta pun juga merasa bahwa tidak dianaktirikan gitu oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Bagaimana Mbak Ajeng? Iya, jadi pastinya yang menjadikan pandangan masyarakat ini pada saat hasil akhirnya khususnya. Ini memang kalau memang dulu kita berdasarkan hasil akademisinya hanya dari 3 nilai sehingga bisa diukur ya SMP tertentu saja yang pasti memberikan nilai tinggi, tapi lainnya tidak. Nah, tapi sekarang pada penilaian akhir ini kita ada penilaian 360 derajat sehingga kita bisa memilah sekolah ini cocoknya diarahkan ke minat bakat apa. Nah ini bagaimana ini muncul, pastinya kita juga meminta dukungan penuh dari pemerintah baik pusat dan juga kota. Jadi jangan sampai ini hanya sebagai wacana saja, mungkin hasil evaluasi minat dan bakat sekolah di sini ternyata banyak murid-muridnya mungkin di minat bakat olahraga seperti itu, tapi ternyata kita sudah ajukan ke pemerintah pusat tapi belum ada fasilitasi tambahan ya untuk anggaran khususnya masyarakat wali murid ini agar bisa terfasilitasi. Nah, ini juga menjadi PR juga ke depannya sehingga tidak hanya mendekatkan sekolah dengan anak muridnya tapi juga memastikan minat dan bakat anaknya secara unik ini bisa terfasilitasi. Menjadi harapan kita ke depan. Makanya kita juga tidak hanya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan tapi juga Dinas Kepemudaan supaya juga membuka ruang-ruang untuk anak-anak bisa lebih berprestasi ya, baik dari segala event ataupun kejuaraan. Dan ini juga harus lebih ditambahkan. Memiliki kegiatan positif gitu ya Mbak Ajeng ya. Iya. Ya Mbak Ajeng, kalau tadi kan swasta dan negeri. Nah ini bagaimana dengan negeri dan negeri? Artinya kan tidak semua negeri yang ada di Kota Surabaya ini unggulan ya. Nah ini bagaimana supaya siswa ini merasa bahwa ketika mereka masuk sekolah sesuai dengan zonasinya, tapi mereka juga merasa bahwa aman, nggak apa-apa, ini negeri yang bagus juga begitu. Mereka merasa bangga begitu dengan negeri, betul, SMP negeri yang mereka masuk gitu. Gimana Mbak? Iya, oke. Setelah itu kita perlu adanya fasilitasi minat dan bakat. Bahkan jika kemarin tuh ada event ya, kurang lebih anak ini mengumpulkan masing-masing ekstrakurikuler yang mungkin suka musik ataupun paduan suara. Nah, ini tidak hanya dikumpulkan per sekolahan, tapi ke antar sekolahan. Jadi mereka juga bisa melatih minat dan bakatnya sendiri. Tapi tentu saja ini akan terkendala juga masalah anggaran, masalah SDM. Tapi sejauh itu kita meminta Dinas Pendidikan untuk tetap mengadakan acara supaya minat dan bakat anak-anak ini terlatih. Jadi tidak hanya kita mengarahkan saya berdasarkan dari sekolah ataupun SMP A atau B gitu, tapi juga secara personal ya anak-anaknya ini bisa terfasilitasi, bisa minat dan bakatnya masing-masing unik personalnya ini bisa terfasilitasi dan bisa terkeluarkan. Ini kan kita menjadikan PR nanti ke depannya. Oke, yang terakhir Mbak, belum terakhir sih ini, tips kepada ibu-ibu, bapak-bapak ini, orang tua mereka supaya anaknya ini biar bisa masuk di sekolah negeri favorit tapi sesuai zonasi tentunya. Nah ini gimana nih supaya mereka juga nggak kecewa nih Mbak, dan Dinas Pendidikan ini benar-benar melakukan skema pemerataan ini. Silakan Mbak Ajeng. Iya, jadi PPDB ini kan memang tetap berdasarkan posisi online sehingga Bapak Ibu tetap segera mengetahui sebanyak-banyaknya poin-poin yang memang harus dipenuhi oleh wali murid untuk mendaftarkan putra-putrinya melalui PPDB online ini. Jangan sampai Bapak Ibu terlambat karena memang waktu ini juga menentukan bahwa nanti jika memang nantinya pada jalur afirmasi, kemudian juga prestasi dan zonasi ini ada yang kesamaan nilai ya antara murid satu dan lainnya, maka waktu ini kan menjadi poin utama sehingga jangan terlambat. Kemudian pada saat daftar ulang, Bapak Ibu jangan segera mendaftarkan ulang anak putra-putrinya supaya nanti tidak terlambat. Tidak ada pendaftaran tidak yang online, tidak ada. Jadi semuanya online ya Mbak ya? Iya. Semuanya online. Nah biasanya itu kan kalau online gini nih ada beberapa kasus itu yang agak error gimana. Nah ini apa nih saran kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya nih supaya mereka juga ketika mendaftar lancar semuanya?
Ya, selain kita mempersiapkan dari sisi jejaringnya harus diperbesar ya, supaya masyarakat PPDB ini bisa mengakses semuanya keluar masuk. Tapi juga kita menyiapkan posko, posko tidak hanya di kantor dinas pendidikan, tapi juga bahkan masing-masing SD dan SMP supaya ada poskonya. Jadi mereka wali murid bisa segera langsung menanyakan. Tetapi prosesnya tetap harus melalui online seperti itu. Sehingga Bapak Ibu juga tips juga kalau mendaftarkannya ataupun harus tetap dicoba lagi. Dipastikan penggunaan aplikasinya tidak terbentuk oleh gedung atau lainnya dan dipastikan juga pulsanya juga ada. Pulsanya harus ada, jaringannya juga lancar begitu ya. Nah, jadi supaya ini bisa benar-benar mengaksesnya dengan baik begitu. Ya Mbak, harapan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya sendiri supaya nanti ketika nanti PPDB ini berjalan dengan lancar. Silakan Mbak Ajeng. Ya, PPDB ini memang setiap tahun kita evaluasi sehingga sangat perlu kita menjaring segala permasalahan yang ada sekarang. Baik itu dari wali murid yang mendaftarkan ke SD ataupun yang ke SMP. Kemudian juga kita memastikan para wali murid ini benar-benar bisa mengakses segala info baik dari skala mungkin digital ataupun bahkan bisa kontak langsung dan juga call center-nya harus segera tetap aktif. Jadi bisa diakses oleh masyarakat semuanya sehingga nanti bisa maksimal dan merasa berkeadilan untuk wali murid. Yang terakhir pastinya juga tetap komunikasi dengan swasta supaya tetap ada kolaborasi antara negeri dan swasta. Bagaimanapun pendidikan itu tidak hanya milik negeri tapi juga semuanya warga Kota Surabaya. Oke, pendidikan itu milik warga Kota Surabaya dan masyarakat Indonesia khususnya ya kan. Ya, makasih Mbak Ajeng sudah bergabung bersama kami dan semoga nanti ketika PPDB ini berjalan dengan lancar semuanya. Amin. Semuanya bisa keterima di sekolah negeri yang sesuai zonasi tentunya dan skema pemerataan ini bisa terrealisasi dengan baik. Saya Catherine Lisan pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.